Saya Muhammad Hamzah Syawal dari UPTD SMA Negeri 1 Tapango. Polewali Mandar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki ragam suku dan budaya yang terus berinteraksi dan membentuk komunitas yang padu. Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Tapango, tempat sekolah saya berada. SMA Negeri 1 Tapango sendiri telah dibangun sejak 2016. Secara pribadi, saya menganggap profesi guru bukanlah sekadar sebuah pekerjaan, tetapi bentuk pengabdian tanpa batas kepada bangsa dan generasi selanjutnya. Sehingga menjadi seorang guru membutuhkan dedikasi, kesabaran, dan komitmen. Salah satu tantangan yang dihadapi ketika di SMA Negeri 1 Tapango adalah masalah kemampuan dasar literasi dan numerasi siswa yang masih sangat rendah. Siswa masih sangat kesulitan dalam memahami teks bacaan ilmiah, menafsirkan data, hingga grafik, sehingga mereka menjadi sulit membaca soal yang berbasis konteks. Selain itu, penguasaan teknologi informasi di kalangan siswa masih sangat terbatas. Tantangan ini menjadi salah satu masalah di sekolah kami. Berdasarkan rapor pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud, kemampuan literasi UPTD SMA Negeri 1 Tapango hanya sekitar 54,55%, sementara kemampuan numerasi baru 47,73%. Keduanya hanya berada di kategori sedang. Demi menjawab tantangan-tantangan yang ada, saya melakukan berbagai aksi yang terencana, yang terukur, dan berkelanjutan. Yang pertama adalah dengan mengadaptasi konsep pembelajaran kontekstual dan diskusi terarah. Saya mengaplikasikan pembelajaran berbasis masalah ke dalam kelas yang menggunakan metode diskusi terarah. Di setiap pertemuan, saya memberikan penjelasan-penjelasan dasar yang dibutuhkan, tetapi saya juga memberikan ruang bagi murid untuk berdiskusi dengan sesamanya dalam memecahkan masalah yang diberikan. Metode ini sangat tepat dalam pembelajaran biologi yang berfokus pada sistem, organ, dan berbagai materi biologi lainnya. Selain itu, saya juga mencoba mengaplikasikan metode drilling pada beberapa materi yang membutuhkan pemecahan masalah secara individual. Metode ini membuat saya tersadar bahwa beberapa siswa lebih menyukai bekerja secara individu dan memiliki preferensi kemampuan bernalar yang berbeda-beda. Materi ini sangat cocok untuk materi-materi seperti metabolisme dan genetika. Tidak hanya itu, saya juga menyisipkan berbagai kegiatan analisis numerik sederhana dalam pembelajaran, seperti pembuatan grafik hasil percobaan, penafsiran tabel data biologi, hingga menghitung persentase. Pendekatan ini membantu murid untuk lebih memahami konsep dibandingkan harus menghafal di setiap pembelajaran. Sementara itu, untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan mereka di pengetahuan teknologi informasi, apalagi dengan gandrungnya gawai dan internet di murid, saya mulai memperkenalkan berbagai kuis daring seperti Wayground dan pembelajaran interaktif yang menggunakan proyektor LCD. Kegiatan ini dapat meningkatkan minat belajar siswa dan menjadi selingan dalam pembelajarannya. Kegiatan ini juga tidak lepas dari berbagai diskusi yang dibuat oleh siswa di dalam pembelajarannya. Metode-metode tersebut lahir dari berbagai inovasi yang telah dibuat oleh pendidik-pendidik sebelumnya, yang saya rampungkan dan saya adaptasikan ke dalam pembelajaran di sekolah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menggunakan asesmen diagnostik di setiap pertemuannya. Hasil yang paling nampak adalah pada kemampuan siswa memecahkan permasalahan yang diberikan kepada mereka. Diskusi yang mereka jalankan menghasilkan banyak sekali solusi-solusi yang bersifat ilmiah. Selain itu, siswa juga menjadi lebih percaya diri dan lebih berani dalam mengemukakan pendapatnya di depan umum. Hal ini karena kemampuan literasi dan numerasi mereka yang semakin meningkat. Walaupun begitu, saya percaya bahwa kemampuan siswa tidak hanya dapat terlihat di dalam kelas. Saya dan beberapa teman guru telah menjadi tim kepelatihan bagi murid-murid sekolah untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kompetisi. Kegiatan ini memperkuat bonding dan memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan energinya, serta menggunakan waktunya untuk lebih produktif. Berbagai tantangan dan solusi yang telah kami lakukan menjadikan perjalanan sebagai guru di sekolah ini menjadi lebih bermakna. Saya memahami bahwa dedikasi seorang guru tidak hanya menjalankan kewajiban untuk berada di sekolah dan menyampaikan materi, tetapi juga untuk menjadi motor pendorong bagi murid untuk terus mampu mengejar cita-citanya. Sebagai seorang perantau, saya memaknai perjalanan ini sebagai sebuah panggilan jiwa untuk terus mengabdi.
Saya belajar bahwa ketangguhan tidak tumbuh dari kenyamanan, tetapi dari kemampuan bertahan dan beradaptasi di tengah kesulitan. Semoga di ajang ini saya dapat menjadi inspirasi bagi murid-murid saya dan guru-guru lain untuk terus maju menantang semua rintangan demi mewujudkan masa depan murid yang lebih baik.